Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu dengan tema atau dengan judul kewirausahaan berbasis teknologi atau technopreneurship dalam perspektif ilmu pendidikan. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Halimah dengan NPM 2413022030, dan teman saya itu ada Riri Oktaviani dengan NPM 2413022014, dan selanjutnya ada Sela Rahmayanti dengan NPM 2413022013, dan yang terakhir ada Mirdayana Putri dengan NPM 2413022023. Kita masuk dalam materi kita. Yang pertama adalah terbelakang dalam materi kita, yaitu di mana perkembangan teknologi digital itu telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Di antaranya termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jika dahulu wirausaha itu lebih mengandalkan modal fisik, kini keunggulannya itu justru lahir dari kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah. Dari sinilah lahir konsep yaitu technopreneurship, di mana kewirausahaan yang berbasis pada penerapan teknologi. Kehadiran technopreneurship ini menjadi penting karena mampu menghadirkan solusi inovatif, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing bangsa. Namun, membangun technopreneurship ini bukan hal yang mudah karena sebab masih banyak kendala seperti keterbatasan pengetahuan, kurangnya dukungan ekosistem, dan serta minimnya pola pikir inovatif. Entrepreneurship itu sebenarnya gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship. Jadi bisa dibilang technopreneurship adalah wirausaha yang menjadikan teknologi sebagai fondasi utama dalam membangun bisnis. Bedanya dengan kewirausahaan biasa, kalau technopreneurship fokusnya ada di inovasi berbasis teknologi. Di sini, teknologi tidak hanya dipakai untuk alat bantu, tetapi benar-benar jadi inti dalam menciptakan produk, layanan, atau sistem baru. Ada dua hal penting dalam technopreneurship. Pertama, penelitian atau riset teknologi. Kedua, bagaimana hasil riset itu bisa dikomersialisasikan dan bermanfaat luas untuk masyarakat. Nah, yang menarik, technopreneurship punya beberapa ciri khas. Yang pertama, orientasi pada inovasi dan kreativitas. Yang kedua, selalu siap beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, memanfaatkan model bisnis digital yang fleksibel. Dan yang terakhir, terbuka dengan kolaborasi lintas bidang. Ciri-ciri inilah yang membuat technopreneurship lebih dinamis dan relevan dengan kondisi saat ini. Peran technopreneurship di era digital benar-benar signifikan. Dengan teknologi, seorang technopreneur bisa menekan biaya operasional, mempercepat proses produksi, memperluas distribusi, sampai meningkatkan kualitas layanan. Jadi, bukan cuma efisiensi yang didapat, tapi juga keunggulan kompetitif di pasar. Selain itu, technopreneurship juga jadi pintu lahirnya model bisnis baru yang disruptif. Contohnya, transportasi online, e-commerce, sampai layanan keuangan digital. Jadi, bisa dibilang technopreneurship itu bukan cuma soal bikin usaha, tapi juga menciptakan pasar baru. Semua itu awalnya muncul sebagai inovasi, tapi sekarang justru mengubah cara hidup masyarakat dan membuka pasar baru yang sebelumnya tidak ada. Menariknya lagi, technopreneurship juga bisa jadi jalan bagi UMKM untuk bersaing di level global. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa promosi lebih luas, bahkan bersaing di level global. Akhirnya, semakin banyak teknopreneur lahir, semakin kuat juga daya saing bangsa kita dalam menghadapi globalisasi dan persaingan internasional. Pada slide ini kita akan membahas tentang kompetensi dan keterampilan. Pada slide ini kita membahas tentang kompetensi dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang technopreneur. Yang pertama, dari sisi teknisi, seorang technopreneur harus menguasai IT, pemrograman, dan pengolahan data dan sistem digital, karena hal ini merupakan sebuah pondasi dari usaha berbasis teknologi. Lalu yang kedua adalah keterampilan manajerial, yaitu bagaimana
kita mengelola sebuah sumber daya manusia, keuangan, serta menyusun strategi pemasaran digital agar usaha bisa berkembang secara terarah. Lalu yang ketiga ada dari aspek personal, yaitu yang dimana dibutuhkan kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan berpikir kritis, serta mental yang tangguh untuk menghadapi sebuah tantangan. Lalu yang keempat adalah sebuah kemampuan inovatif dan networking, yaitu di mana kita menjalin sebuah hubungan dengan investor, komunitas, dan mitra usaha sehingga ide dan inovasi dapat terhubung dengan peluang yang nyata. Lalu yang terakhir ada sebuah komunikasi yang efektif. Seseorang teknopreneur harus mampu menyampaikan ide dan penjelasan yang persuasif, baik kepada tim maupun kepada pihak eksternal. Pada slide ini ada hambatan teknopreneurship. Tentu saja jika kita melakukan sebuah pergerakan atau usaha, tentu kita akan menghadapi adanya sebuah hambatan. Yaitu di dalam konteks ini ada hambatan utama yang sering muncul adalah keterbatasan modal, sumber daya manusia yang belum memadai, serta akses terhadap teknologi yang masih terbatas. Selain itu, persaingan pasar yang ketat dan regulasi yang belum mendukung juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Tidak hanya itu, rendahnya literasi digital di masyarakat juga membuat perkembangan sebuah usaha berbasis teknologi ini berjalan lebih lambat. Jadi agar teknologi preneurship ini bisa berkembang, hambatan-hambatan ini harus bisa diatasi dengan strategi yang tepat, dengan seperti dukungan ekosistem serta peningkatan keterampilan dan literasi digital. Cukup, saya ucapkan terima kasih. Solusi, kalau kamu mau jadi teknopreneur, kita harus terus upgrade diri. Nah, misalnya pendidikan atau pelatihan. Terus berani berinovasi. Dan jangan lupa bangun relasi yang luas. Selain itu, dukungan pemerintah lewat aturan yang jelas, ditambah juga edukasi ke masyarakat. Juga penting banget ya produk berbasis teknologi. Simpelnya teknopreneurship itu wirausahaan yang mengandalkan teknologi. Nah, di mana inovasi kreativitas itu menjadi kunci utama untuk mendorong ekonomi digital. Tapi sukses di sini nggak cuma buat ide keren aja, tapi kita juga perlu punya skill teknis, kemampuan mengatur atau manajerial, sama kemampuan pribadi juga. Nah, meskipun begitu, ya ada tantangan juga, misalnya soal sumber dana, aturan pemerintah, sampai persaingan pasar. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memaparkan materi kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator, jika ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.